close till I get up. Time is barely on our side. Selamat pagi, Nak. Gimana kabarnya? Ibu harap kalian masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat ya, Nak ya. Oke, anak-anak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang matriks bab kedua ya, Nak ya. Bab kedua. Dan sebelum kita masuk ke bab baru, Ibu memberikan apresiasi ke kalian karena kalian dapat menyelesaikan bab kedua, yaitu tentang program linear. Ya, Ibu berharapnya, Nak, nilai kalian semakin hari itu semakin meningkat. Nah, bagaimana caranya? Dalam pembelajaran Ibu berharap kalian jangan ada yang bolos, jangan ada yang bolong dalam pemahaman materi Ibu. Karena mengapa, Nak? Karena matematika itu, Nak, itu adalah salah satu pembelajaran yang terstruktur dan saling berkaitan. Jadi ketika kalian tidak paham di awal, maka akan sulit melaju ke berikutnya. Sama seperti program linear, Nak. Kalau kalian selama program linear, Ibu memberikan 2 materi ya. Yang pertama itu tentang konsep program linear, yang kedua itu tentang nilai optimum. Kalian paham di konsep program linear, tapi kalian tidak mengikuti pembelajaran Ibu nilai optimum, maka kalian tidak akan bisa menyelesaikan program linear. Begitupun sebaliknya, Nak. Kalian tidak mengikuti konsep program linear, tapi kalian mengikuti nilai optimum, kalian paham nilai optimum, Ibu bisa jamin 100% kalian tidak akan paham untuk menyelesaikan permasalahan. Kenapa? Karena matematika itu terstruktur. Nah, jadi Ibu harapnya kalian paham dari awal. Kalau tidak paham, silakan bertanya. Ya, bisa ya, Nak ya? Ibu mengingatkan ini karena ini adalah bab baru sebelum terlambat. Nah, itu maksud Ibu. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab baru tentang matriks. Ibu harap ketika kalian menonton video pembelajaran Ibu ini, kalian juga membuka buku kalian, Nah. Karena apa yang Ibu sampaikan ini hanya sedikit. Yang menambah pemahaman kalian adalah buku kalian. Ya, bisa ya, Nak ya? Langsung saja. Matriks ini sangat mudah. Ya, Ibu bisa jamin sangat mudah. Kenapa? Karena ini menggunakan konsep dasar matematika. Bagaimana cara penjumlahan, bagaimana cara pengurangan, bagaimana cara perkalian. Hanya ditambahkan syarat-syaratnya saja. Ya, matriks ini adalah kata baru yang mungkin kalian temukan sekarang, tetapi sudah umum kalian lakukan. Dari mana Ibu tahu? Nah, perhatikan. Untuk konsep matriks memiliki pengertian suatu kumpulan besaran, variabel, dan konstanta yang tersusun dalam baris dan kolom, berbentuk persegi atau persegi panjang. Kata kuncinya di sini adalah memiliki variabel dan konstanta, artinya ada nilainya. Nah, variabel dan konstanta ini adalah pembelajaran yang berkaitan dengan sistem persamaan linear, karena ada variabel, ada konstantanya. Nah, ya. Tetapi bentuknya ini dalam bentuk baris dan kolom. Sehingga bentuknya nanti akan berbentuk persegi dan persegi panjang. Seperti yang Ibu sampaikan, matriks ini digunakan untuk persamaan linear, baik 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya. Bisa ya, Nak ya? Bisa. Nah, matriks ini adalah kata yang baru, tetapi sering kita gunakan. Kalau dalam persamaan linear 2 variabel ataupun 3 variabel, cara penyelesaiannya kita hanya menggunakan substitusi atau eliminasi. Benar ya, Nak ya? Substitusi dan eliminasi. Tetapi ada cara lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel, yaitu dengan matriks. Ya, matriks. Ini adalah cara keduanya dalam menyelesaikan persamaan linear. Baris dan kolom di sini apa? Nanti akan kita bahas. Kalian sering mengatakan dalam proses baris berbaris seperti upacara. Bentuk 2 barisan. Bentuk 3 barisan. Bentuk 1 barisan. Tapi sebenarnya itu adalah
salah dalam matematika. Nah, baris itu bukan seperti itu. Nanti akan kita lihat baris itu seperti apa. Sudah? Ini adalah contohnya, nak. Misalkan terdapat data siswa-siswi pada suatu sekolah yang dinyatakan pada tabel berikut. Ini adalah laki-laki dan perempuan kelas 10, 11, 12. Ini jumlah anak-anaknya. Ada laki-laki, ada perempuan. Jika ini kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk matriks seperti apa? Seperti ini. Dia sudah dalam bentuk matriks. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke bagian matriks agar kalian paham penamaan matriks seperti apa, jenis-jenis matriks seperti apa. Dia dikatakan matriks kenapa? Ini adalah bagian-bagiannya. Nah, ini adalah bentuk atau simbol dari matriks. Ya, setiap notasi dalam matematika itu punya makna, nah, ya. Kalau nilai mutlak sama ya, bentuknya hanya saja garis lurus. Nilai mutlak. Kalau simbol matriks seperti ini, nak, ada elemen-elemen di dalamnya. Bentuknya lurus atau mendatar itu adalah baris disebut, nak, ya, baris. Sedangkan ke bawah atau horizontal itu disebut kolom. Sehingga pada saat upacara, nah, yang kalian sering bentuk dua barisan itu salah. Aturannya kalian harus menyebutnya bentuk menjadi dua kolom. Nah, itu baru benar. Bisa ya? Nah, A itu apa? A itu adalah koefisien dan konstanta atau bisa juga kita sebut elemen. Elemen dari sebuah matriks. Ini adalah elemen. 11, 12, 13, 21, 22, 23 itu apa? Itu adalah letak elemennya di mana, nak? Kalau A ini A11, 11, A11 itu maka dia berada di baris pertama, kolom pertama. Kalau di sini, nak, ini barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Bisa ya? Nah, A11 ini terletak pada baris pertama dan kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Sedangkan ini berada di baris pertama, kolom kedua. A12 ini terletak di baris pertama, kolom kedua. A13 ini terletak baris pertama, kolom ketiga. A21 ini terletak di baris kedua, kolom pertama. A22 terletak di baris kedua, kolom kedua. A23 ini terletak di baris kedua, kolom ketiga. A32 ini terletak di baris ketiga, kolom kedua. Sedangkan A31 ini terletak di baris ketiga, kolom pertama. Bisa enak ya? Bisa ya untuk menentukan elemen-elemen jika disebutkan baris dan kolomnya. Untuk penamaan matriks. Untuk penamaan matriks, nah, matriks itu punya nama. Penamaannya seperti apa? Itu penamaannya baris kali kolom. Baris itu adalah mendatar, kolom itu adalah mendatar. Horizontal maksudnya. Nah. Maka baris kali kolom. Coba lihat ini. Ini barisnya berapa? Barisnya ada 1. Kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 3. Maka ini disebut matriks 1 kali 3. Baris dikali kolom. Sedangkan ini disebut matriks. Barisnya ada berapa? 2. Kolomnya ada berapa? 1. Maka ini disebut matriks 2 kali 1. Ini barisnya berapa? Ada 3. Kolomnya ada 4. Maka ini disebut matriks 3 kali 4. Sedangkan ini 1, 2. Matriks 2 dikali 3. Sehingga ini disebut matriks apa, nak? Ini disebut matriks. Barisnya ada berapa? 3. Kolomnya ada berapa? 3. Maka disebut ini matriks 3 kali 3. Nah, sekarang Ibu kasih contoh dulu. Ini adalah sebuah matriks. Tentukan odomatriks. Tentukan elemen baris 1 kolom kedua, sebutkan elemen baris 3 kolom 1, dan berapa nilai A32. Kalau pertanyaannya seperti ini, bisa kita selesaikan, nak. Coba lihat, ini matriks berapa? Barisnya ada berapa? Ada 3. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Maka matriks tersebut berodo baris dikali kolom. 3 dikali 3. Yang kedua, sebutkan elemen baris 1, baris ke-1 berarti yang di atas. Kolom kedua, 1, 2. Berarti 2. 2 jawabnya.
Sebutkan elemen baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga mana, nak? 1, 2, 3. Kolom pertama. 1 berarti ini. 4. Berapa nilai A32? A32 berarti baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua berarti 0. Bisa enak ya? Kita lanjut jenis-jenis matriks. Itu ada matriks baris. Matriks baris disebut ketika dia memiliki baris satu saja barisnya. Matriks kolom disebut ketika dia memiliki kolom hanya 1. Sedangkan matriks persegi panjang artinya adalah ketika baris dan kolomnya tidak sama jumlahnya. Ini kan barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Maka ini disebut matriks persegi panjang karena dia berbentuk persegi panjang. Matriks persegi adalah ketika baris dan kolom itu sama jumlahnya. Ini kan 3 kali 3. Matriks persegi itu akan berbentuk persegi ketika dia menggunakan matriks 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. Sedangkan matriks segitiga adalah ketika dia memiliki elemen 0 berbentuk segitiga. Ini kan berbentuk segitiga siku-siku kan, nak? Yang membedakan atas dengan bawah hanya apa, nak? Kalau yang atas itu adalah matriks segitiga bawah, sedangkan yang ini adalah matriks segitiga atas. Ya, ketika elemennya 0 berbentuk segitiga. Nah, kalau ini adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah ketika diagonalnya 1, nah. Diagonalnya 1 dan elemen yang lainnya adalah 0. Itu adalah matriks identitas. Sedangkan matriks 0 adalah ketika elemennya itu 0 semua, nah. Matriks diagonal adalah ketika diagonalnya itu tidak 0 dan tidak 1. Semuanya tidak 0, tidak 1. Artinya diagonalnya ini memiliki nilai yang berbeda dan elemen yang lainnya berbentuk 0, nah. Ini adalah matriks diagonal namanya. Paham ya jenis-jenis matriks? Oke, yang perlu diingat adalah matriks identitas. Ya, matriks identitas ketika ininya 1-1. Ya, ini yang perlu diingat kata kuncinya. Kita lanjut operasi pada matriks. Operasi pada matriks, nah itu ada 3. Itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ya. Penjumlahan pengurangan Ibu yakin dan percaya kalian itu pasti bisa. Karena ini menggunakan konsep SD atau TK. Cuma yang membedakan aturannya saja. Nah. Penjumlahan, diketahui matriks A dan B sebagai berikut. Ini adalah matriks ordo 2 kali 2. Tentukan hasil A tambah B. Kalau A tambah B, ini adalah matriks A, ini adalah matriks B. Kita jumlahkan. Nah. Cara menjumlahkannya bukan 32 ditambah min 7, bukan. Atau 0 tambah 10, bukan. Cara menjumlahkannya adalah ini kan 2 matriks. Berarti baris pertama kolom pertama pada matriks A itu akan kita jumlahkan dengan baris pertama kolom pertama pada matriks B. Berarti 32 ditambah min 5. Sekarang baris pertama kolom kedua kita jumlahkan dengan baris pertama kolom kedua matriks B. Berarti min 7 ditambah 2. 0 ditambah min 2. 10 ditambah 8. Tinggal kita hilangkan kurungnya, nak. Positif ketemu negatif, negatif. Positif ketemu negatif, negatif. Berarti 32 dikurang 5. Itu berapa, nak? 27. Min 7 ditambah 2, itu min 5. 0 dikurang 2, min 2. 10 tambah 8, 18. Maka hasil penjumlahan dari A tambah B, matriks ini hasilnya adalah 27, min 5, min 2, dan 18. Kita lanjut ke pengurangan. Sama saja ya, nak ya. Pengurangan konsepnya sama. Angkanya juga Ibu ambil sama. Ya. Tentukan hasil dari B kurang A. B kurang A berarti B-nya dulu, nak. Kita letak B-nya dulu, matriks B-nya dikurang matriks A. Caranya seperti tadi, nak. Baris pertama kita selesaikan ke baris pertama. Baris kedua kita selesaikan dengan baris kedua. Berarti min 5 dikurang 32. 2 dikurang min 7. Min 2 dikurang 0. 8 dikurang 10. Sudah, tinggal kita hilangkan kurungnya. Negatif ketemu negatif itu adalah positif. Maka tinggal kita selesaikan. Min 5 kurang 32, min 37. 2 tambah 7, 9. Min 2 kurang 0, min 2. 8 kurang 10 adalah min 2. Maka hasil pengurangan ya, nak ya, bukan penjumlahan. Pengurangan dari B kurang A itu adalah min 37, 9, min 2, min 2. Sama ya, nak ya.
Nah, kata kunci untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan, nah, itu bisa diselesaikan ketika matriksnya sama. Artinya ketika ordonya sama. 2 ditambah matriks ordo 2 kali 2 ditambah matriks ordo kali 2. Kalau bentuknya seperti ini, nah, matriksnya ordonya berbeda, itu bakalan susah. Artinya tidak bisa diselesaikan dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Ya, ingat kata kuncinya. Penjumlahan dan pengurangan hanya bisa diselesaikan ketika matriksnya sama. Ordonya sama, 3 kali 3, 2 kali 2, atau matriks 3 kali 2 dengan matriks 3 kali 2. Nah, ini kan ordonya berbeda, nak. Tentukan hasil dari P kali Q. Ya, ini ordo apa namanya, nak? Ordo 3 kali 2. Ini ordo apa? 2 kali 2. Untuk menyelesaikannya, ini akan kita selesaikan dengan baris kali kolom. Baris dikali kolom. Gimana caranya? Ini agak lebih rumit, nak. Sangat rumit. Jadi perhatikan panahnya ya, nak, ya, panah komputernya. P, ini matriks P, ini matriks Q. Cara menyelesaikannya baris dikali kolom. Barisnya mendatar, kolomnya itu adalah horizontal. Kalau soalnya seperti ini, maka jawabannya nanti harus dalam bentuk matriks perkalian awalnya, nak. Matriks awalnya adalah P. P-nya apa, nak? Ordo 3 kali 2. Maka jawabannya nanti harus berbentuk ordo 2 kali 3 kali 2. Ya. Caranya gimana? Baris dikali kolom. Baris 3 dikali min 2. Ditambah 2 dikali 3. Sudah selesai ya. Ini nanti untuk jawaban baris pertama, kolom pertama. Sekarang kita pindah ke sini, nak. Berarti 3 dikali 1. Ditambah 2 kali min 4. Kalau sudah selesai baris pertama, maka kita lanjut ke baris kedua. Baris kedua adalah 0 min 1. Berarti kita kalikan baris kali kolom. Ini 0 kali min 2. Min 1 dikali 3. 0 kali 1. Min 1 kali min 4. Sudah selesai baris kedua, sekarang baris ketiga. 4 kali min 2. 5 kali 3. 4 kali 1. 5 kali min 4. Sudah selesai? Tinggal kita selesaikan, nak. Kita selesaikan ya. Baris pertama, kolom pertama kita selesaikan. 3 kali min 2, min 6. 2 kali 3, 6. 0 kali min 2, 0. Min 1 kali 3, min 3. 4 kali min 2, min 8. 5 kali 3, 15. 3 kali 1, 3. 2 kali min 4, min 8. 0 kali 1, 0. Min 1 kali 4, 4. 4 kali 1, 4. 5 kali min 4 itu min 20. Maka kita selesaikan. Min 6 tambah 6, 0. 3 kurang 8, min 5. 0 dikurang 3, min 3. 0 tambah 4, 4. Min 8 tambah 15, 7. 4 dikurang 20, min 12. Maka hasil perkalian P kali Q itu adalah 0, min 15, min 5, min 3, 4, 7, dan min 16. Oke, nak? Ya. Ingat, kalau dalam perkalian, itu matriksnya boleh berbeda, tetapi cara menyelesaikannya baris kali kolom. Jawabannya nantinya harus berbentuk perkalian awalnya, nak. Kalau awalnya berbentuk ordo 3 kali 2, maka hasilnya harus berbentuk 3 kali 2. Tapi kalau awalnya itu 2 kali 2, maka hasilnya harus 2 kali 2 nantinya. Ini masih dasarnya, nak. Ibu harapkan kalian paham. Ini masih dasarnya. Karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas poin-poin transpose, inverse, terus bagaimana menentukan adjoint, bagaimana menentukan determinan dari sebuah matriks, bagaimana bentuk perkalian yang lainnya, itu akan kita selesaikan. Jadi Ibu harap kalian paham dulu konsepnya. Ya, bagaimana cara perkalian. Yang paling penting adalah bagaimana cara perkaliannya. Terus kita juga harus tahu elemen-elemennya apa. Kalau misalnya Ibu sebutkan berapa nilai elemen dari ini ya, dari matriks P, berapa elemen dari baris kedua kolom kedua? Berapa, nak? Min 1. Kalau Ibu sebutkan berapa nilai elemen dari baris elemen dari baris kedua kolom pertama, berarti 0. Bisa ya, nak?
Nah, ini nak tambahan materi kita tentang transpose matrix. Itu transpose matrix itu adalah posisi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Artinya kebalikannya nak. Nah, biar lebih paham contoh transpose dari matriks ini. Ini kan ordo berapa nak? 3 kali 2 kan? Ordo 3 kali 2 berbentuk persegi panjang. Nah, jawabannya kalau ditanya ordo transpose dari ini, balik aja nak. Ini kan baris, ini kolom. Maka kolomnya ini kita ubah menjadi baris. Min 3 itu min 3, 2 ini menjadi baris nak. 2, 0 jadi 0. 0-nya di samping. Ini jadi baris. Sedangkan yang kolom ini akan menjadi baris di transposnya nantinya. 1, 1, 5, 5, 4, 4. Ini adalah hasil dari transpose dari matriks berikut. Nah, contoh lainnya misalnya ibu buat matriks transpose dari 3, 5, 7, min 4, 10, 9. Ya, transpose. Maka transpose dari matriks ini sama dengan baris jadi kolom, kolom jadi baris. 3, 5, 7 ini akan menjadi kolom. Ini kan baris jadi kolom. 3, 5, 7. Ini baris kedua, ini akan menjadi kolom kedua. Min 4, 10, 9. Inilah hasil transposnya nak. Bisa? Oke, anak-anak ibu sekalian, tetap semangat. Kita materi matriks dan program linier akan masuk ke dalam soal-soal UTS, oke, atau PTS. Terima kasih anak-anak ibu. Sampai bertemu di lain kesempatan.